Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat belajar hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita melanjutkan materi kekongruenan dan kesebangunan matematika kelas 9 semester 2. Untuk hari ini kita akan membahas kesebangunan bangun datar. Di sini untuk pertemuan yang ketiga. Tujuan pembelajaran pada materi ini nantinya siswa dapat yang pertama, menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang kongruen. Jika diberikan gambar dua bangun atau lebih segi banyak kongruen beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep kekongruengan bangun datar segi banyak jika diberikan permasalahan terkait. Di sini kita lihat ada 4 buah foto kupu-kupu yang cantik. Ketika kamu mengedit foto dalam komputer, kamu mengklik dan menggeser atau drag pada sisi foto ke atas atau ke bawah atau ke samping, maka ukuran terhadap foto asli menjadi tidak proporsional. Tetapi jika kamu mengklik dan menggeser atau drag foto bagian pada sisi sudut foto, maka ukuran foto proporsional terhadap foto aslinya. Perhatikan gambar foto di bawah ini. Di sini ada 6 buah foto yang sama dan bentuk ukurannya juga sama, yang kemarin disebut dengan kongruen. Ini adalah fotonya Bu Esti atau foto saya. Kalau foto ini saya drag ke atas, nah ternyata foto ini terlihat lebih ramping. Kalau saya drag ke bawah, ini juga terlihat lebih ramping. Kalau foto saya geser ke kiri, wow, pasti tambah gendut. Kalau foto geser ke kanan, ternyata tambah gendut juga. Tetapi kalau foto ini saya geser sesuai dengan sudut foto, nah kita dapatkan foto yang terakhir ini dengan foto yang pertama, gambarnya sama, bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kita lihat contoh berikut. Perhatikan gambar dua bangun yang sebangun di bawah ini. Ada gambar pertama bangun PQRSTU, yang kedua bangun EFGHIJ. Nah, tentukan sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian adalah sisi PQ bersesuaian dengan EF. Sisi QR bersesuaian dengan sisi FG, sisi RS bersesuaian dengan sisi GH, sisi ST bersesuaian dengan sisi HI, kemudian sisi TU bersesuaian dengan sisi IJ, dan sisi UP bersesuaian dengan sisi JE. Itu untuk sisi yang bersesuaian. Kemudian untuk sudut-sudut yang bersesuaian, kita lihat sudut P bersesuaian dengan sudut E, sudut Q dengan sudut F, sudut R dengan sudut G,
sudut S dengan sudut H, kemudian sudut T dengan sudut I, dan sudut U bersesuaian dengan sudut C. Mengidentifikasi dua bangun sebangun. Perhatikan gambar di bawah ini ada persegi panjang 3 buah warna kuning, hijau, dan merah. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Kita lihat bersama. Kita periksa dulu sudut-sudutnya. Sudut yang bersesuaian, kalau di sini kita lihat ada sudut A, B, C, D, ini sama ya, 90 derajat. Demikian juga untuk E, F, G, H, karena persegi panjang ini masing-masing juga 90 derajat. I, J, K, L juga masing-masing 90 derajat. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar, yaitu 90 derajat. Sekarang kita periksa sisinya. Nah, kita periksa sisi yang bersesuaian, perbandingannya bagaimana untuk sisi yang bersesuaian pada gambar persegi panjang pertama dengan yang kedua. Sisi AB banding sisi EF sama dengan DC banding HG sama dengan 12 banding 8. Ini kalau sederhanakan masing-masing bagi 4 berarti 3/2. Sisi AD banding sisi EH sama dengan sisi BC banding sisi FG sama dengan 8 banding 6. Sederhanakan 4 banding 3. Kita lihat di sini 3/2, ini 4/3, berarti tidak sama. Kalau tidak sama berarti persegi panjang yang pertama dan kedua tidak sebangun. Kita coba periksa lagi untuk persegi panjang pada gambar yang pertama dan yang ketiga. Kita lihat sisi AB berbanding dengan CK sama dengan DC dengan IL sama dengan, berarti ini 12 banding 4. 12 banding 4 sama dengan masing-masing bagi 4 berarti 3/1. Kemudian sisi AC perbandingannya dengan IJ atau JI, BC dengan KL perbandingannya adalah 8 banding 3. 8 banding 3 dengan 3 banding 1. Tentu tidak sama. Karena tidak sama, maka ini merupakan tidak sebangun. Ya, jadi gambar yang pertama dengan yang ketiga juga tidak sebangun. Berikutnya kita lihat untuk persegi panjang yang kedua dan ketiga. Apakah ini sebangun? Kita coba perbandingannya. EF dengan JK sama dengan HG dengan IL sama dengan 8 banding 4 atau 2/1. Kemudian EH banding JI atau IJ sama dengan FG banding KL sama dengan berarti 6 banding 3. 6 banding 3 sederhanakan juga 2 banding 1. Nah, di sini kita lihat bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Jadi persegi panjang 2 dan 3 adalah sebangun. Berikutnya kita lihat contoh yang ketiga. Menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Perhatikan, di sini ada gambar bangun E, F, G, H, dan di sini yang satunya gambar bangun A, B, C, D. Ini adalah merupakan bangun trapesium. Bangun A, B, C, D, dan F, G, H adalah sebangun. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Di sini X, Y, Z. Panjang sisi EF, BC, dan HG. EF, kemudian BC, dan HG. Kemudian perbandingan luas EFGH dan luas ABCD. Nah, untuk penyelesaiannya
Kita lihat bangun ABCD dan EFGH adalah sebangun. Berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Mana ya sudut yang sama besar? Ya. Kita ingat untuk sudut yang sama besar, coba kita lihat. Sudut E berarti sama dengan sudut A, ya. Kemudian sudut besar sudut F berarti sama dengan besar sudut B. Besar sudut H sama dengan besar sudut D, dan besar sudut G sama dengan besar sudut C. Untuk sisi yang bersesuaian, mana ya? Iya, EF berarti bersesuaian dengan AB, kemudian FG bersesuaian dengan BC, HG bersesuaian dengan DC, dan EH bersesuaian dengan DA. Kita mencari nilai X, Y, dan Z. Untuk mencari nilai X, kita ingat kembali yang tadi ya, besar sudutnya. Di sini sudah saya tuliskan kembali. Kalau X berarti sudut G, besar sudut G itu sama dengan besar sudut C. Berarti kalau X-nya G sama dengan C, maka X-nya adalah 22,6 derajat. Karena besar sudutnya sama. Kemudian untuk mencari Y. Y itu adalah sudutnya D. Sudut D tadi sama dengan besar sudut D sama dengan besar sudut H. Ya. Nah, untuk mencarinya, kita lihat gambar yang ABCD ini. Besar sudutnya, kalau ini 90, 90, berarti 180. Yang ini sudut D dengan sudut C, kalau dijumlahkan adalah 180. Berarti mencari Y sama dengan 180 dikurangi sudut C. Atau 180 kurangi 22,6, ketemunya adalah 157,4 derajat. Untuk sudut Z, Z itu sama dengan Y, berarti sama, 157,4 derajat. Sehingga kita dapatkan nilai X, Y, dan Z-nya adalah X tadi 22,6, Y 157,4, dan Z 157,4 derajat. Berikutnya kita mencari panjang sisi EF dan sisi BC. Mencari panjang sisi EF, kita menggunakan perbandingan yang bersesuaian. Kita ingat kembali di sini ya. EF banding AB nih, EF banding AB sama dengan FG banding BC sama dengan GH banding CD dan sama dengan EH banding DA. Sehingga untuk gambar di sini diketahui untuk mencari panjang EF itu perbandingannya EF banding AB sama dengan yang sudah diketahui, yaitu HE banding DA. EF belum diketahui, kemudian AB-nya di sini 16, jadi EF banding 16 sama dengan HE. HE-nya tadi kita lihat di sini dulu, HE adalah 15 banding DA-nya adalah 20. 15 banding 20 sederhanakan 3/4. Sehingga kita dapatkan EF banding 16 sama dengan 3/4. Kemudian cara penyelesaiannya kita kalikan silang. Kali silang berarti F kali 4 sama dengan 3 kali 16. Atau EF sama dengan 16 kali 3 dibagi 4.
Nah, ini kalau kita coret 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 4, 4 kali 3 berarti ketemunya 12. Selanjutnya untuk menghitung panjang BC. BC kita menggunakannya adalah FG banding BC sama dengan HE banding GA. Ya. FG 20 banding BC yang dicari sama dengan HE banding GA tadi sudah dicari, sederhanakan 3/4. Seperti tadi kali silang, maka mencari BC sama dengan 20 kali 4 dibagi 3. 20 kali 4 adalah 80 dibagi 3 atau 80/3. Bisa juga disederhanakan. Nah, yang terakhir untuk mencari panjang sisi HG. Di sini HG ya. Kalau kita lihat ini 15, 20. Ini tadi EF sudah ketemu. Saya tuliskan di sini. Nah, untuk mencari panjang HG, kita membuat garis bantuan HO. Caranya di sini kita lihat, kita buat garis bantuan HO tegak lurus ya. Sehingga kita dapatkan FO sama dengan EH ya. FO sama dengan EH sama dengan 15 cm. Kemudian HO sama dengan EF sama dengan 12 cm. Kemudian panjang OG itu adalah sama dengan panjang FG dikurangi FO. FG-nya ini aslinya kan 20 dikurangi FO. Ini tadi FO-nya sama dengan EH. Jadi 20 dikurangi 15 ketemunya 5 cm. Kemudian kita cari panjang HG yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi HG sama dengan akar dari HO kuadrat ditambah OG kuadrat. Jadi 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 tambah 25 sama dengan akar 169, ketemunya adalah 13. Sehingga kita dapatkan panjang EF tadi adalah 12 cm, panjang BC-nya adalah BC yang di sini ya. BC di sini tadi adalah 80/3. 80/3 bisa sederhanakan, ini sudah saya sederhanakan, 26 2/3. Dan panjang HG yang terakhir ini adalah 13 cm. Kita lanjutkan untuk mencari perbandingan luas EFGH dan ABCD. Di sini EFGH dan ABCD adalah merupakan trapesium, di mana luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi. Sisi sejajar adalah di sini EH dengan FG, kalau yang ini adalah AD dan BC. Kemudian tingginya, kalau di sini tingginya adalah EF, kalau yang sini tingginya adalah AB. Sehingga luas EFGH adalah setengah kali EH tambah FG dikalikan EF. Kalau yang ini setengah kali AD tambah BC dikalikan AB. Kalau kita masukkan berarti setengah kali. Di sini 15 tambah 20 kali 12. Kemudian yang ini setengah kali. Berarti ini 20 tambah 80/3 dikalikan tingginya adalah 16. Sehingga diperoleh setengah dengan setengah ini saya coret ya, jadi habis tinggal 1. Kemudian 15 tambah 20 35. Kemudian di sini 20 tambah 80/3 berarti sama dengan 20 kali 3, 2 kali 3 berarti 6, 60 tambah 80 berarti 140/3. Di sini
Kemudian 12 dengan 16 saya coret. 12 bagi 4 ketemu 3, 16 bagi 4 ketemu 4. Sehingga didapatkan di sini 35 kali 3 per 4 ini. Kemudian kita kalikan dengan ini, kita balik menjadi 3 per 140. Kemudian ini saya coret 35 bagi 3, 51, 140 dibagi 35 adalah 4. Sehingga didapatkan 3 kali 3 ketemu 9, 4 kali di sini adalah 4, 16. Jadi perbandingan luas EFGH dan ABCD adalah 9 banding 16. Nah, sampai di sini dulu, semoga bisa difahami dan bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatian semuanya. Jangan lupa sering-sering berlatih, diulangi kembali, dan tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan kalian semua ya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.